Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya di Edil FT. Nah, kali ini teman-teman, saya akan membahas di sini ya tentang produk terlaris menjelang bulan puasa ya, dan di bulan puasanya teman-teman ya. Karena ini sudah mendekati bulan suci Ramadan teman-teman. Jadi kita harus punya persiapan ya untuk persiapan di warung kita ya, untuk produk apa saja yang akan kita jual ya, agar nantinya kita tidak kehabisan stok ya. Karena biasanya teman-teman, jika di bulan puasa seperti yang tahun-tahun kemarin ya yang selama ini kita alami juga ya, dan kita ketahui juga teman-teman, kalau bulan puasa itu pastinya sales-sales pada libur teman-teman. Jadi jika sales-sales sudah pada libur, tentunya tidak akan ada pengiriman barang ke grosir ya. Jadi biasanya grosir banyak yang kehabisan stok ya. Kehabisan stok karena pengiriman barangnya sudah lagi tutup lah teman-teman. Jadi kita sebagai pemilik usaha ya, pemilik usaha sembako, setidaknya kita jangan sampai mengalami eh, kehabisan stok teman-teman ya, karena salah pilih produk ya. Karena di sinilah teman-teman kita bisa menaikkan omset juga ya, karena biasanya jika kosong di tempat yang lain ya, sementara di tempat kita masih ada, tentunya itu akan meningkatkan omset kita teman-teman ya. Karena kalau kita sudah persiapkan kian teman-teman untuk produknya ya, untuk jenis-jenis yang sering terlaris, otomatis nantinya usaha kita akan semakin dikenal orang teman-teman. Nah, ini teman-teman, saya akan bagikan ya rinciannya ya. Ini hanya menurut pengalaman yang selama ini saya hadapin di tempat saya teman-teman ya. Karena sebagai di sini saya hanya berbagi pengalaman teman-teman ya. Karena tahu ada kesamaan juga di warung-warung teman-teman semua ya. Jadi ataupun teman-teman bisa melihat rinciannya kan, apa saja barang-barang yang terlaris ya selama bulan Ramadan di tempat saya ya. Jadi teman-teman, ini adalah rinciannya ya, produk-produk yang sering habis di wilayah sekitaran saya ya. Jadi di sini saya pandukan antara toko saya juga teman-teman saya yang buka warung-warung sembako juga di daerah sini teman-teman ya. Jadi yang pertama itu teman-teman adalah beras ya, dimana beras ini stok utama yang wajib ada di rumah teman-teman. Nah, jadi biasanya menjelang bulan puasa itu stok beras cepat habis teman-teman ya. Jadi lebih banyak lagi teman-teman untuk dibeli ya, dibeli warga ya. Jadi itu yang pertama adalah beras. Apalagi sewaktu akan menjelang hari raya Idul Fitri teman-teman ya, ataupun di akhir bulan suci Ramadan, biasanya beras ini penjualannya 2 kali atau 3 kali lebih cepat daripada biasanya teman-teman, karena biasanya digunakan untuk zakat ya, bagi kita ya orang umat muslim biasanya menggunakan zakatnya menggunakan beras ya. Jadi di sini untuk kebutuhan ataupun penjualan beras itu teman-teman biasanya bisa meningkat 2 atau 3 kali lipat teman-teman. Yang kedua itu adalah minyak goreng teman-teman, dimana permintaan ini biasanya melonjak karena banyak yang memulai membuat stok makanan teman-teman. Jadi minyak goreng ini juga teman-teman biasanya di stok duluan teman-teman sebelum bulan puasa ya. Menjelang bulan puasa itu minyak goreng biasanya di stok terlebih dahulu ya. Jadi karena biasanya teman-teman jika minyak goreng ini biasanya di bulan puasa itu teman-teman ada kenaikan ya, kenaikan harga. Jadi sebelum harganya naik, kami di sini biasanya menyetok duluan teman-teman, agar nanti sewaktu dia nanti harganya naik, kita masih bisa stabil harganya teman-teman. Jadi tidak goyang dengan harganya teman-teman ya. Jadi kita bisa jual
murah ya di tempat kita. Jadi itu pun bisa menaikkan omset kita juga teman-teman, dengan karena kita bisa bersaing harga dengan sekitaran teman-teman. Terus untuk yang ketiga teman-teman, itu adalah gula pasir ya. Biasanya permintaan dari gula pasir ini cukup meningkat teman-teman ya, karena biasanya digunakan untuk aneka makanan manis ya, yang biasanya itu dibuat untuk makanan takjil ya, takjil waktu ataupun pembuatan kue-kue ya. Nah, karena ini gula pasir ini cukup laris biasanya teman-teman jika di menjelang puasa ya, untuk pedagang-pedagang ya. Karena seperti kita ketahui teman-teman, apabila di bulan suci Ramadan ini biasanya orang yang nggak biasanya jualan juga bakalan ikut jualan teman-teman. Biasanya mereka jualan-jualan takjil ya. Jadi di situ kita bisa mengambil kesempatan ya untuk menjualnya ataupun menyetoknya ya, agar kita nantinya tidak cepat kehabisan barang ya. Karena jika sudah banyak kehabisan barang, tentu teman-teman itu sangat merugikan sekali ya, sangat merugikan sekali karena kita tidak bisa mengambil kesempatan itu. Dan yang keempat teman-teman adalah sirup ya. Sirup ini teman-teman paling laris teman-teman ya. Apabila nanti di bulan puasa ini pasti rata-rata satu rumah tangga itu teman-teman ada aja itu teman-teman yang beli sirup ya. Jadi sirup ini kami pun stokian teman-teman ya. Untuk sirup yang biasanya itu ya dengan merek-merek tertentu teman-teman, yang penting harganya masih terjangkau ya. Itu sangat laris itu teman-teman untuk menjelang bulan puasa dan bulan puasanya teman-teman ya. Untuk bulan puasa, menjelang bulan puasa dan puasanya, di hari puasanya juga sirup ini untuk buka puasa ataupun hanya sekedar malam waktu ngobrol sama keluarga ataupun nanti bahkan di hari lebarannya teman-teman. Jadi sirup ini sangat laris ini teman-teman. Biasanya saya ini kalau di bulan suci Ramadan ini sirup ini lah paling terlaris teman-teman. Terus untuk yang kelima teman-teman, itu biasanya adalah tepung terigu ya, ataupun tepung beras ya, dimana ini bahannya penting ya buat bikin gorengan ataupun cemilan-cemilan ya. Jadi ini bukan hanya untuk pedagang-pedagang biasanya teman-teman ya. Jika tepung-tepung ini biasanya dibuat orang itu untuk pembuatan gorengan ya. Ada sebagian wilayah teman-teman, dia yang bagi umat muslim dia yang tadarusan ya, itu biasanya dikasih cemilan-cemilan berupa gorengan. Jadi mereka biasanya membeli tepung juga teman-teman ya, untuk bahan pembuatan gorengan. Dan juga untuk pedagang-pedagang yang gorengan-gorengan ini biasanya lebih meningkat teman-teman mereka pembeliannya ya, untuk jenis-jenis tepung ini. Dan bisa dibuat untuk rumah tangga juga teman-teman. Untuk tepung ini sangat diperlukan ya untuk sekedar buka puasa ya. Untuk berbuka puasa biasanya mereka pun membuat macam-macam gorengan ataupun macam-macam kue-kue ya. Ini biasanya agak meningkat jauh lebih dari hari-hari biasa teman-teman untuk tepung-tepung ini. Terus yang keenam teman-teman, itu adalah mie instan ya, dimana mie instan ini teman-teman banyak yang digunakan untuk kadang untuk sekitar sahur lah ya teman-teman ya. Apalagi kalau daerahnya dekat-dekat anak kos ya, ini biasanya banyak ini teman-teman yang untuk beli-beli mie instan ataupun yang siap saji lah teman-teman. Mie instan ini pun biasanya teman-teman itu meningkatnya bisa 2 kali atau 3 kali lipat ya, karena kalau sejenis mie instan ini teman-teman, itu permintaannya biasanya kan menggunakan para grosir itu teman-teman menggunakan sales juga teman-teman. Jadi kalau sales ini teman-teman setiap kali bulan puasa pastinya libur ya. Jadi udah pasti teman-teman itu kalau udah libur sales, pengiriman pun akan libur teman-teman. Jadi banyak yang kehabisan stok mie instan biasanya di bulan puasa teman-teman. Terus yang ketujuh,
susu kental manis teman-teman ya, susu ya. Ya, susu untuk campuran buah-buahan lah teman-teman, biasanya untuk buat takjil ya. Bisa dibuat untuk apa namanya itu, jus buah ataupun untuk aneka-aneka takjil teman-teman ya. Biasanya yang membuat takjil ini cepat teman-teman. Untuk beli susu biasanya kalau cuman satu ya, ini bisa mencapai 2 atau 3 teman-teman. Nah, terus teman-teman untuk yang ke-8 ini biasanya adalah kurma teman-teman ya. Nah, ini adalah buah kurma. Di sini apabila bulan suci Ramadan itu biasanya penjualan buah kurma itu meningkat teman-teman ya. Kalau biasanya kita jual buah kurma itu, kalau memang jual buah kurma ya di hari-hari biasa, ini hanya orang-orang yang biasa berpuasa saja ya teman-teman yang suka belinya ya. Cuman jika di bulan suci Ramadan ini, itu rata-rata penjualan untuk kurma ini meningkat teman-teman. Karena rata-rata teman-teman itu digunakan sewaktu berbuka puasa teman-teman ya. Jadi rata-rata umat muslim itu banyak yang beli buah kurma teman-teman apabila di bulan suci Ramadan ini. Terus yang ke-9 teman-teman yaitu adalah telur ya. Dimana telur ini praktis teman-teman buat lauk ya ataupun campuran makanan. Jadi biasanya untuk sahur teman-teman, biasanya ibu-ibu itu mau yang simpel-simpel teman-teman ya. Nah, ini telur ini jadi andalan apabila memang udah mau terlambat sahur ya. Telur ini jadi andalan ini teman-teman. Nah, jadi ini biasanya larisnya banyak ini teman-teman untuk telur ini. Tapi ingat teman-teman, jika ini telur ini kita bisa stok ya, jangan sampai ada yang busuk ya. Karena kita pun harus sortir lagi teman-teman untuk telur ini ya. Jadi kita harus lihat teman-teman untuk kualitas telurnya, karena untuk pemilihan telur ini teman-teman itu harus pandai-pandai kita untuk menyortirnya juga teman-teman. Memang ini adalah salah satu untuk ya apa namanya yang terlaris lah teman-teman di bulan suci Ramadan biasanya. Nah, itulah teman-teman untuk persiapannya ya untuk menjelang bulan suci Ramadan ya. Dan ini teman-teman adalah ada saya bagian juga untuk tambahannya ya, biar untuk di bulan suci Ramadannya biasanya kita juga, jika teman-teman mempunyai kulkas ya, kulkas rumah tangga ya, itu sebaiknya teman-teman mulai menjual es batu juga ya, karena ini pasti meningkat ya penjualan es batu. Yang pastinya itu kita harus pastikan bahwa itu air yang dimasak teman-teman, jangan sampai kita kasih air mentah, itu bisa membuat penyakit teman-teman ya. Untuk yang beli, lebih baik kita buat es batu ini dengan yang dimasak ya teman-teman ya, karena itu banyak yang digunakan orang untuk bukan untuk hanya berbuka puasa saja teman-teman, tapi para pedagang-pedagang takjil juga biasanya menggunakannya, seperti para penjual es kelapa muda ya, es buah, es timun ya. Banyak teman-teman yang gunakannya ya untuk minuman-minuman ya, untuk berbuka puasa ya, untuk takjil. Biasanya pun malam juga teman-teman ya, itu banyak aja juga yang beli itu teman, hanya untuk ngobrol bareng keluarga. Biasanya juga ada campuran pakai minum-minum kan, minum yang segar-segar teman-teman. Nah, itulah teman-teman produk yang biasanya laku ya teman-teman ya, yang laris menjelang bulan